Halo Dekabuter, selamat datang kembali di alur cerita anime Claymore Part 2. Untuk kalian yang baru bergabung dan agar memahami alur cerita anime kali ini, langsung saja klik link video part ke-1 di deskripsi. Lanjut cerita, Clear pun kini sudah menjadi dewasa. Ia adalah seorang Claymore unik, di mana biasanya para Claymore tersebut adalah gabungan antara manusia dan Yoma. Namun berbeda hal dengan Clear, ia adalah gabungan manusia dengan seorang Claymore. Akan tetapi Clear di sini berperingkat 47, yaitu peringkat terendah. Namun yang pasti, ia memiliki tujuan untuk membalaskan dendam kepada Priscilla. Kemudian kita diperlihatkan pada kota yang di dalamnya terdapat seekor Yoma yang menyamar di antara para manusia. Tidak ada pilihan lain, pemimpin kota memutuskan memanggil bantuan Claymore. Setelahnya kita juga diperkenalkan pada kakak adik bernama Tada dan Raki. Tepat ketika itu, seorang Claymore yang tidak lain adalah Clear tiba di kota mereka. Setelah bertemu pemimpin kota dan menyuruhnya membayar kepada orang misterius berpakaian hitam, Clear pun mengitari kota untuk mencari keberadaan Yoma. Akan tetapi Clear hampir menghunuskan pedangnya ke arah Raki. Kemudian Raki mengikuti Clear hingga tiba di batas kota. Diketahui keluarga Raki telah dihabisi oleh Yoma. Hanya ia dan sang kakak yang selamat. Akan tetapi Clear menegaskan bahwa ia menghabisi Yoma di kota ini bukan demi membalaskan dendam Raki, melainkan hanya mengikuti perintah atasannya. Dikarenakan hari mulai larut malam, Raki harus pulang untuk membuat makan malam. Setibanya di rumah, Raki dikagetkan dengan pamannya yang sudah dihabisi oleh Yoma. Dan ternyata selama ini Yoma tersebut bersembunyi di dalam tubuh sang kakak. Beruntung Clear yang merasakan aura Yoma dari Raki datang tepat waktu, dan Yoma itu pun dapat dikalahkan dengan mudah. Keesokan harinya, setelah Clear meninggalkan kota, para penduduk yang takut Raki akan berubah menjadi Yoma dan menyerang kota. Dengan terpaksa mereka harus membuangnya. Dan ketika Raki akan pingsan, ia melihat seseorang. Setelah terbangun, kini Raki sudah berada di sebuah penginapan di kota Egon. Pemilik penginapan memberitahu pada Raki bahwa ia dibawa oleh seorang Claymore, serta penginapan ini telah dibayarkan olehnya. Tanpa membuang banyak waktu lagi, Raki pun mencari Claymore tersebut di penjuru kota. Tepat ketika itu, seorang pejalan kaki memberitahu pada Raki bahwa seorang Claymore telah menunggunya di hutan belakang kota. Setibanya di tempat yang dimaksud, terlihat Claymore yang menunggu Raki bukanlah Claymore yang dia kenal. Dan benar saja Claymore tersebut langsung berubah menjadi Yoma, serta menyandera Raki. Dan ternyata Clear telah memperhatikan mereka. Karena mengancam Raki akan dibunuh, Clear pun terpaksa membuang pedangnya. Tanpa membuang banyak waktu lagi, Yoma itu pun langsung menyerang. Akan tetapi Clear mampu membalikkan keadaan serta mengambil pedangnya untuk menghabisi Yoma tersebut. Setelah menyembuhkan luka dengan energi Yoma, Raki menghampirinya. Clear pun menegaskan bahwa ia membuang pedang agar Yoma tersebut tidak dapat kabur, bukan untuk melindungi Raki. Tidak ada pilihan lain, Raki pun terpaksa pergi menjauh dari Clear. Akan tetapi, melihat nasib Raki sama seperti dirinya dahulu, Clear pun memperbolehkannya ikut dalam perjalanan sampai menemukan kota yang cocok untuk ditinggali. Singkat cerita, mereka berkelana dari satu kota ke kota lainnya untuk menghabisi Yoma. Malam harinya, Clear pergi ke tengah gurun seorang diri untuk bertemu orang misterius suruhan The Organization. Setelah memberikan baju baru, pria tersebut memberitahu kota selanjutnya yang membutuhkan bantuan mereka. Kota itu bernama Rabona atau Kota Suci. Tidak sembarangan orang diperbolehkan masuk ke kota suci tersebut, bahkan seorang Claymore. Maka dari itu, Clear diberikan 3 butir pil penahan aura iblis yang bisa merubah warna bola matanya. Keesokan harinya, Clear dan Raki tiba di kota yang dimaksud. Setelah memesan penginapan, mereka langsung pergi ke katedral untuk menemui seorang pastor bernama Vincent. Setelah melihat adanya mayat di sana, Clear pun bertemu dengan Vincent. Ia menyuruh Clear bertemu di puncak menara lonceng di bangunan ini pada malam hari. Malam harinya, setelah mereka bertemu, Vincent memberitahu bahwa semua korban berada di katedral ini. Namun Vincent masih ragu apakah Yoma yang dicari bersembunyi di bangunan ini. Ketika akan kembali,
Clear sempat dihadang oleh dua orang yang dianggap sebagai penjaga suci. Namun bagaimanapun juga, ia berhasil melarikan diri. Sedangkan di sisi lain, dua orang penjaga berhasil dihabisi oleh Yoma berukuran raksasa. Keesokan harinya, Clear kembali bertemu dengan Vincent. Setelah mengitari area kota, Clear tidak menemukan keberadaan Yoma yang dimaksud. Ia juga mengklaim semakin lama Yoma itu dibiarkan, maka semakin kuat pula ia. Serta bisa dipastikan, Yoma di kota ini digolongkan sebagai Yoma pemakan rakus. Singkat cerita, Clear kembali terlibat pertarungan dengan dua penjaga suci. Tidak lama kemudian terdengar suara teriakan dari katedral. Ia pun langsung melesat dan menemukan Yoma pemakan rakus. Walaupun begitu, Clear harus bertarung sembari menyelamatkan dua penjaga suci yang mengikutinya. Beruntung Yoma tersebut terpaksa melarikan diri setelah mendengar seluruh prajurit yang berdatangan. Keesokan harinya setelah dirawat seharian, Clear meminta pada Pastor Vincent untuk mengumpulkan seluruh pastor di katedral. Tanpa membuang banyak waktu lagi, Clear memeriksa semua pastor untuk menemukan Yoma yang menyamar. Akan tetapi semua pastor, bahkan Vincent sendiri, bukanlah Yoma. Sedangkan di sisi lain, Raki bersembunyi di tempat mayat yang di awal dengan membawa sebuah patung. Dan ternyata mayat tersebut adalah penyamaran dari Yoma pemakan rakus. Beruntung, Clear datang tepat waktu menyelamatkan Raki. Tidak lama kemudian, dua penjaga suci juga ikut membantu Clear. Namun walaupun begitu, Clear dengan lukanya yang belum sembuh, terlihat kesusahan bertarung. Hingga pada akhirnya Raki menyuruh penjaga suci untuk melempar patung yang ternyata adalah pedang milik Clear. Meskipun begitu, Clear tetap kewalahan mengalahkan si Yoma. Dan ketika mereka bertiga bekerja sama, Clear berhasil memotong tangan si Yoma. Akan tetapi hal tersebut belum cukup untuk menghabisinya. Tidak ada pilihan lain, Clear pun mengeluarkan kekuatan Yoma dalam dirinya dan berhasil mengalahkan Yoma tersebut. Akan tetapi kini Clear tidak bisa mengontrol kekuatannya sendiri. Ia pun meminta pada penjaga suci untuk mengakhiri hidupnya sebelum menjadi Yoma. Beruntung, berkat Raki, Clear secara ajaib mampu mengendalikan kekuatannya. Keesokan hari kemudian, mereka pun berpisah dengan Vincent serta yang lain. Sebelum itu, penjaga suci memberikan sebuah pedang pada Raki. Singkat cerita, Clear memberitahu persoalan pemakan rakus pada atasannya. Namun karena Clear masih memiliki dendam terhadap Yoma yang mengalami kebangkitan, yaitu Priscilla, sang atasan memberikan misi untuk mengalahkan Yoma yang juga mengalami kebangkitan. Jika Clear berhasil selamat, maka dia akan dipromosikan menjadi Claymore pemburu wujud bangkit. Keesokan harinya, Clear dan Raki tiba di sebuah kota. Mereka pun berkumpul dengan 3 Claymore lain. Di antaranya adalah Miria si nomor 6, Helen si nomor 27, dan Deneb si nomor 15. Ketika mendengar Clear si nomor 47, Helen langsung menertawakannya, dikarenakan nomor 47 adalah Claymore paling lemah di antara prajurit lain. Keesokan harinya, ekspedisi mereka dalam memburu wujud bangkit pun dimulai. Setelah berjalan hingga malam, mereka memutuskan beristirahat di sebuah goa. Kemudian Miria mengajak Clear untuk berduel. Sebagai pemimpin ekspedisi kali ini, ia perlu mengetahui kemampuan dari Clear. Dan juga ketika pertama kali melihat Clear, Miria merasakan aura prajurit terkuat dari tubuhnya.
Walaupun begitu, Miria dapat dengan mudah mengalahkan Clear. Bahkan Clear yang sudah kehabisan tenaga langsung terkapar pingsan. Keesokan harinya, perjalanan pun kembali dilanjutkan. Tepat ketika mereka berada di atas tebing, seorang pria yang mengaku adalah orang yang meminta bantuan Claymore menyuruh mereka mengikutinya. Akan tetapi, Miria yang menyadari bahwa pria tersebut adalah Hyoma langsung menyerang. Ia juga sempat terkejut karena musuh mereka sekarang adalah Hyoma yang mengalami kebangkitan. Pertarungan pun dimulai. Denef langsung kehilangan lengannya. Helen yang menyerang dibuat kewalahan. Beruntung Claire menyelamatkannya. Tidak ada pilihan lain. Helen menggunakan kekuatan Hyoma untuk memanjangkan lengannya. Sedangkan Denef bangkit kembali dengan regenerasinya yang luar biasa. Walaupun begitu, Hyoma tersebut menunjukkan kekuatan sebenarnya. Ia langsung mengalahkan Helen, Denef, dan Claire. Tidak ada pilihan lain, Miria menggunakan kekuatan bayangan untuk bertarung sembari menyelamatkan rekannya. Dan ketika sudah mencapai batas, Miria pun berhasil ditangkap. Kini giliran Clear untuk menunjukkan aksinya. Walaupun diserang, Clear mampu membaca energi Hyoma tersebut, sehingga serangan si Hyoma tidak dapat mengenainya. Dan hal tersebut membuktikan saat Clear berduel dengan Miria, ia menggunakan teknik yang sama. Namun beda hal ketika melawan wujud bangkit yang mengeluarkan banyak energi iblis. Akan tetapi, Clear seorang diri belum cukup untuk mengalahkan si Hyoma. Miria pun bangkit untuk bekerja sama. Setelahnya diketahui mereka semua hampir mengalami kebangkitan seperti Clear saat melawan pemakan rakus. Ellen pada saat hampir bangkit mampu memanjangkan tangannya. Sedangkan Denef setelah hampir bangkit, kekuatan regenerasinya menjadi sangat luar biasa. Begitu juga dengan Miria. Sebelum itu, Miria memperlihatkan lambang nomor 5 sampai nomor 1 yang harus mereka hindari, yaitu nomor 1 Alicia, nomor 2 Beth, nomor 3 Galatea, nomor 4 adalah Claymore yang paling ditakuti oleh Miria. Dia bernama Ophelia. Lalu yang terakhir adalah nomor 5 Rafaela. Kemudian mereka pun memutuskan untuk berpisah. Clear kembali menemui Raki. Singkat cerita, atasan Clear memberikan misi berburu wujud bangkit kembali. Tanpa membuang banyak waktu lagi, ia pun tiba di tempat yang dimaksud dan mendapati hanya ada seorang Claymore di sana. Dan ternyata Claymore tersebut adalah nomor 4 Ophelia. Sebutan wanita gila memang cocok untuk Ophelia. Setelah melihat Raki, ia berniat memainkan sebuah game dengan mereka, di mana kaki Clear dipotong. Dirinya akan bertarung dengan Raki sesuai batas kemampuan Raki. Setiap 1 menit, Ophelia akan menaikkan kekuatan dan kecepatannya saat melawan Raki. Jika dalam 10 menit Clear tidak mampu memasang kembali kakinya, maka Raki akan tewas. Walaupun begitu, Raki menunjukkan kegigihannya dalam bertarung. Tepat ketika itu, muncul seorang gadis yang tidak lain adalah Hyoma wujud bangkit. Meskipun Claire dapat menyelamatkan Raki dari serangan iblis tersebut, akan tetapi Ophelia melempar Raki ke arah si iblis, serta menghadang Claire. Tidak ada pilihan lain. Claire pun mengeluarkan kekuatan setengah kebangkitan untuk menyelamatkan Raki. Sadar Claire adalah makhluk bangkit, Ophelia terlihat begitu bersemangat. Kemudian Claire pun membawa Raki menjauh, sedangkan Ophelia terpaksa harus bertarung dengan Hyoma tersebut. Akan tetapi Ophelia si maniat pemburu wujud bangkit dapat dengan mudah mengalahkannya. Kembali pada Claire, ia pun menyuruh Raki untuk berpisah, serta berjanji ia akan mencari Raki setelah semua ini usai. Kemudian Claire memancing Ophelia ke tepi jurang, dan dengan jurus pedang desir Ophelia, Claire dibuat tidak berdaya serta terjatuh ke dalam jurang. Akan tetapi Ophelia menyadari tipuan dari Claire. Ia pun langsung menghancurkan lengannya agar tidak bisa disatukan kembali. Tepat ketika Claire akan dihabisi, muncul seseorang berjubah misterius.
Dan dengan kecepatan pedangnya yang luar biasa, Ophelia dibuat tidak berdaya. Dan orang tersebut adalah Irene si pedang kilat. Singkat cerita, 7 hari kemudian, Claire terbangun di gubuk di tengah hutan. Setelahnya, Irene langsung menyadari bahwa Claire adalah seorang Claymore dengan gabungan Teresa. Dan diketahui, Irene berpura-pura mati ketika tragedi Priscilla mengalami kebangkitan. Walaupun sudah kehilangan satu tangan, ia pergi ke tempat yang tidak diketahui oleh organisasi. Dan terus hidup dengan menekan energi iblisnya sampai sekarang. Sadar Claire terus maju untuk membalaskan dendam, Irene memutuskan mengajari Claire teknik pedang kilat miliknya. Sedangkan di sisi lain, Ophelia sangat murka sampai-sampai ia berubah menjadi wujud bangkit. Hari demi hari Claire terus berlatih jurus pedang kilat. Sampai akhirnya, Irene memberikan penghargaan pada Claire, yaitu berupa tangan kirinya. Tidak ada pilihan lain, Claire pun terpaksa menerima hadiah tersebut. Hingga singkat cerita, Claire pun melanjutkan perjalanan serta berjanji akan menemui Irene setelah dendamnya usai. Dan benar saja, dalam perjalanannya Claire bertemu dengan Ophelia yang kini telah berubah menjadi wujud bangkit. Namun aneh, Ophelia tidak menyadari bahwa dirinya telah menjadi wujud bangkit. Walaupun begitu, Claire yang telah berlatih lama sepertinya tidak bisa mengalahkan Ophelia. Akan tetapi ketika Ophelia melihat bayangan dirinya di dalam air, ia pun seketika menyadari bahwa ia telah menjadi wujud bangkit. Namun karena ternyata Ophelia juga memiliki dendam kepada makhluk kebangkitan bercula satu, yang tidak lain adalah Priscilla, ia pun menawarkan sebuah permainan kepada Claire. Jika Claire mampu memotong tubuhnya hingga ke bagian ekor, maka Claire yang akan menang. Bagaimanapun juga, Claire mampu memenangkan permainan tersebut, serta berjanji akan membalaskan dendam Ophelia.